Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya. Setelah 7 hari kemarin, baru hari ini saya bikin video lagi. Oke? Tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Terima kasih. Oke? Di video kali ini saya seperti biasa akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Dan pertanyaan yang akan saya jawab ini adalah pertanyaan yang ada di video saya. Tips menggunakan 2 kruk waktu ke kamar mandi pasca operasi fraktur tibia fibula. Oke? Ini akan saya bahas, akan saya jawab di video ini. Tentunya seperti biasa, saya menjawab ini adalah sesuai dengan pengalaman saya pribadi, sesuai dengan kapasitas saya dalam menjawab, sesuai dengan yang pernah saya alami. Dan real itu adalah semuanya yang pernah saya alami. Oke? Tidak ada mengada-ngada, tidak merekayasa, tidak mengarang cerita. Real memang yang pernah saya alami. Langsung aja akan saya lanjutkan pertanyaannya. Tonton sampai habis jika memang cocok jika jawaban saya ini cocok dan berkenan di sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Skip aja video ini jika saya dalam menjawab ini adalah kurang berkenan di hati kalian semuanya. Oke? Lanjut di pertanyaan pertama. Dari Wardaniasia, Bang mau nanya, pengalaman abangnya waktu pasca operasi 2 bulan apakah kakinya beda warna? Soalnya kalau saya beda warna, kadang ada warna ungunya. Oke. Jadi gini Bang, mengenai yang dimaksudkan dengan abangnya ini beda warna itu adalah bengkak ya. Waktu memang pasca operasi pasang pen di 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, warna bengkak yaitu kebiru-biruan atau keunguan itu memang wajar ya. Itu saya juga mengalami hal tersebut, tapi sama dokternya dulu itu saya disuruh gerak-gerakin terus, suruh latihan ankle, latihan penguatan otot, pokoknya digerak-gerakin terus. Agar apa? Agar warna bengkaknya itu cepat hilang, yang pertama, dan yang kedua bengkaknya ini juga bisa kebis ya, bisa sedikit menyusut. Jadi seperti itu. Makanya sering sekali terjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya itu, kenapa sih kok masih udah 3 bulan atau mungkin 4 bulan ya, itu masih terasa bengkak, masih ada kebasnya atau masih ada nyerinya. Itu wajar karena masih ada pennya. Apalagi yang masih baru belajar untuk pemulihan atau mungkin penguatan otot atau mungkin masih baru napakkan kakinya di lantai atau masih baru lepas kruk. Jadi seperti itu wajar ya mengenai hal tersebut. Kayak misalnya kebas, nyeri, bengkak itu memang ya sangat wajar. Pokoknya sering-sering dibuat latihan, dan tetap semangat, tetap fokus dalam pemulihan. Jangan ragu-ragu atau mungkin takut terjadi kenapa-napa lagi. Jangan ragu-ragu, jangan seperti itu ya. Nanti malah pemulihannya semakin lama. Jadi kayak gitu ya. Lanjut dari Sawara Papua 2293. Oke. Bang, bengkaknya hilang berapa bulan ya ini? Ini saya PO sudah 1,5 bulan. Kalau untuk nampak masih bengkak, ya barusan saya bahas tadi mengenai bengkak itu memang masih lama selama masih ada pennya. Itu menurut saya ya. Bahkan sampai 1 tahun pun kalau selama masih ada pennya masih kelihatan bengkak. Meskipun sudah dibuat gerak-gerak ngapain atau udah semua aktivitas dijalankan lah, itu masih kelihatan bengkak ya. Karena apa? Karena menurut saya pribadi itu masih ada pennya. Jadi pennya itu mungkin membuat kaki kita yang habis patah tulang itu membuat kayak terasa bengkak gitu loh, atau mungkin ada kandungan
yang lain ya di dalam besi ya, karena kan benda asing di dalam tubuh kita itu membuat nggak sinkron gitu loh. Jadinya rasa bengkak itu kalau akan timbul ketika kita capek, tentunya waktu di pasca operasi pasang pen ya. Jadi menurut saya seperti itu. Terkecuali ini kalau misalnya sudah lepas pen seperti saya ini, itu yang namanya bengkak sudah tidak ada lagi tuh. Tapi mungkin ya ini kalau di sahabat-sahabat ikut semuanya, kalau misalnya masih terasa kayak bengkak habis lepas pen, biasanya itu bukan bengkak, cuman kayak apa ya, kalau dibilang itu kayak tulang tumbuh ya, kayak tulang tumbuh mungkin ada sedikit benjol gitu loh. Jadi nggak ada masalah, karena memang kan pertumbuhan tulang itu kan beragam-ragam ya. Jadi mungkin ada yang agak besar dikit atau mungkin agak benjol atau gimana, itu nggak ada masalah. Yang penting sudah tidak terasa kebas lagi, sudah tidak bengkak lagi, dan rasa nyeri sudah hilang. Jadi seperti itu ya. Lanjut dari Clara. Aku kalau kamar mandi pakai walker karena pakai kruk takut kepleset. Oke, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Saya waktu menggunakan kruk ya, itu pernah kepleset, tapi setelah dari kamar mandi. Waktu di kamar mandinya itu saya nggak kepleset malahan. Jadi waktu setelah dari kamar mandi itu mungkin di dapur saya itu bekas ada minyak tumpah kayaknya ya. Itu saya waktu itu kepleset, dan waktu kepleset yang saya sanggah itu saya menyanggahnya itu menggunakan kaki yang sakit. Jadi seperti itu. Saya saat itu takut kenapa? Takut pennya bengkok. Yang pertama, yang kedua takut ada kenapa-napa pada tulangnya ya. Saya banyak sekali yang saya takutkan ya, karena begini langsung jadi kayak kaki normal gitu. Dan alhamdulillah setelah saya kontrol dan saya ronsen, alhamdulillah hasilnya sudah nggak ada apa-apa. Jadi seperti itu ya. Memang di tutorial saya ini menggunakan kruk di kamar mandi, memang sengaja saya bikin ketika kita yang penderita ini, kita yang yang masih sakit, masih menggunakan 2 kruk, itu tidak ada orang sama sekali di rumah. Maksudnya itu kosong gitu loh. Ya, mungkin lagi belanja atau mungkin masih lagi OTW gitu ya, atau mungkin lagi di luar rumah, dan kita memang urgent bener-bener butuh banget untuk ke kamar kecil atau ke kamar mandi. Tutorialnya seperti itu. Tapi ingat, hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing ya. Jangan terlalu dipaksakan ya. Tapi kalau misalnya kebelet ya mau gimana lagi. Yang penting hati-hati ya, dan ekstra hati-hatilah pokoknya ya. Yang penting seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalnya harus menunggu di saat kita tuh benar-benar butuh, kayak misalnya sangat ini di ujung sekali ini pengen bener-bener keberak ini ya, itu ya nggak enak rasanya. Teriak-teriak kalau ada orang ya ada masalah, kalau nggak ada orang ya nggak enak rasanya ya. Itu saya contohkan, itu memang kalau bener-bener situasinya sendirian. Jadi seperti itu ya. Ya kalau misalnya ada temennya, ada saudara atau ada tetangga yang mendengar ya nggak ada masalah, kita bantu sama tetangganya atau mungkin saudaranya yang masih ada di sini ya. Jadi kayak gitu ya, karena waktu itu saya itu kan memang sering melakukan sendiri tanpa menunggu saudara, tanpa menunggu istri saya atau mungkin keluarga saya ya. Karena yang namanya saya ini kan pengen waktu sakit pun saya itu pengen aktivitas sendiri gitu loh, tanpa bantuan orang lain. Karena ingin merasakan gimana sih rasanya kalau misalnya saya melakukan sendiri seperti itu, gimana rasanya caranya ya. Kalau misalnya saya tetap bergantung sama orang lain, baik itu nanti kerja, naik motor ya, itu tetap bergantung orang lain sampai kapan. Jadi saya motivasi seperti itu. Apakah
menjamin gitu loh kalau misalnya saya berantem sama orang lain waktu kerja naik motor, apakah menjamin? Kan juga nggak bisa 100% ya, kalau kecuali kalau kita berangkat naik motor sendiri, hati-hati kalau capek berhenti, kalau datang ya gak usah buru-buru, terlambat gak ada masalah, nanti juga orang cedera, namanya juga orang habis patah tulang ya nggak ada masalah lah, pasti pimpinan kita di perusahaan itu pasti memaklumi, jadi seperti itu ya. Oke, jadi tutorial saya ini di video ini adalah dilakukan jika memang benar-benar urgent, benar-benar dibutuhkan dan memang harus segera gitu loh ya. Jadi seperti itu sahabat Cekidot. Lanjut di pertanyaan terakhir ya, ini yang pertanyaan nggak terlalu banyak, jadi ini pertanyaan terakhir. Di pertanyaannya Juwita dari Juwita Wati. Oke, Mas tolong dibuatkan video cara naik motor metik, kira-kira pemulihan tulang tibia fibula berapa bulan sudah diizinkan naik motor. Terima kasih video Masnya sangat termotivasi saya yang habis patah tulang hampir 4 bulan tibia fibula. Oke Bu Juwita Wati ya, jadi di video di pertanyaan Bu Juwita ini sudah saya bikinkan video ya, silakan dicek sebelah sini. Oke, udah bikin video naik motor sendiri ya, naik motor metik. Motor saya itu kan Beat ya, sama satu lagi itu motor NMAX ya, yang saya bikin itu di videonya itu bisa ditiru, silakan ditiru ya. Kalau misalnya mau ditiru monggo, kalau memang terlalu berbahaya ya silakan di skip aja ya, karena itu saya membuat video itu mencontohkan ya, pada saat itu saya benar-benar ingin naik motor sendiri pada saat kerja pertama kali pasca operasi pasang pen, pasca operasi patah tulang ya. Memang saya nggak mau bergantung sama orang lain, dan saya pada saat itu banyak yang menyarankan dari istri saya, keluarga saya, orang tua saya, tetangga saya pun itu untuk nebeng orang lain. Tapi dalam diri saya ini berkata, apakah orang lain menjamin keselamatan saya gitu ya? Apakah orang lain itu naik motornya pelan atau mungkin banter ya, cepet ya, itu kan malah saya takut sendiri. Jadi seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri untuk bisa naik motor sendiri, untuk bisa berangkat kerja sendiri, naik motor sendiri dengan menggunakan 2 kruk ya. Kruknya saya taruh di pundak, jadi seperti itu. Ada cara lain, barangkali agak susah ditaruh di pundak, mungkin ditaruh di belakang, dikasih tali ya. Bisa banyak sekali cara. Kalau misalnya kita ini ingin hidup mandiri, kita ingin belajar sendiri, itu banyak sekali cara. Atau mungkin tidak mau bergantung orang lain karena tujuannya hanya untuk biar cepat dalam pemulihan, itu nggak ada masalah, dicoba aja seperti di video saya ya. Karena apa? Karena kalau kita masih bergantung sama orang lain, ini menurut saya pribadi, sampai kapan? Pasti kan gitu. Kira-kira kayak contohnya ya, nebeng kerja ya, itu kira-kira sampai kapan kita harus nebeng terus? Apakah orang lain itu waktu kita nebengin itu di hatinya itu ikhlas apa enggak kan gitu? Pasti kan tujuannya sampai jauh itu ya kita ya, pasti ya. Karena takutnya orang itu mungkin nggak enak dibarengi terus, atau mungkin dia ada urusan pribadi yang mau kemana, karena berhubung kita nebeng akhirnya nggak jadi kan, jadi gundel kan gitu ya. Atau mungkin mau ini ya, kalau kita kan pasca operasi patah tulang ya, atau mungkin yang kita tebengin itu orangnya yang kita ajak bareng itu ya, itu mungkin mau beli BBM ya, mau beli bensin, itu nanti gimana ya, tak ajak urunan atau gimana kan gitu kan, jadinya nggak enak di hatinya kan gitu. Apakah gimana ya, kan ini kan saya nebengin orang yang cedera, masa pantas sih harus saya tarikin untuk urunan bensin gitu.
Jadi kan kayak gitu ya, itu pemikiran hal yang pada umumnya ya yang saya pikirkan ini ya. Kayak ya aduh, waktu saya nongkrong tapi aku harus nebengin orang ini kan gitu. Terus saya waktunya ini beli makan, saya harus nebengin orang ini. Waktu saya mau main ke rumah temen, saya mau naik motor berangkat kerja ini agak mepet, nanti berangkatnya cepet, naiknya banter-banteran, nanti kalau bisa bareng sama orang ini jadinya pelan gitu kan. Kadang-kadang itu hal-hal seperti itu ya pada umumnya kan seperti itu ya, karena kita kan nggak tahu ini orang itu mungkin terlihat baik di depan tapi di dalam hatinya kan nggak tahu. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat kita semuanya. Maka dari itu saya itu kan memberanikan diri untuk belajar sendiri agar tidak merepotkan orang lain ya, karena dalam pikiran saya orang lain belum tentu bisa menjamin keselamatan kita. Tapi kalau kita berangkat sendiri, apakah terjamin keselamatan kita? Insya Allah kalau misalnya sahabat-sahabat juga semuanya pada saat berangkat kerja naik motor sendiri pasca operasi patah tulang ya, itu pelan-pelan ya minggir, insya Allah selamatlah sampai tujuan. Yang penting kalau misalnya nggak bisa silakan berhenti, lampu merah ya berhenti dulu, kalau misalnya capek ya berhenti, nggak ada masalah. Pasti orang lain yang naik motor barengan sama kita mungkin di samping atau yang mau nyelip itu mikir-mikir karena ada truk yang kita bawa gitu. Orang ini habis patah tulang, kita harus hati-hati ya gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya yang namanya musibah nggak ada yang tahu ya, makanya itu ya dalam melakukan aktivitas sehari-hari awali dengan berdoa dulu ya. Kita kan nggak ada yang tahu ini musibah kan di mana-mana, apes ya juga nggak ada yang permisi gitu kan. Tapi kan yang namanya kita sudah berikhtiar dan berusaha dan berdoa, insya Allah lah kita dikasih keselamatan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat, keselamatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat itu semuanya. Oke, pertanyaan Kak Juwita ini sekaligus menutup ya video saya yang kali ini. Oke. Next akan saya lanjutkan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita semuanya. Tentunya yang akan saya jawab ini adalah saya sesuai dengan pengalaman saya pribadi dalam menjawab, sesuai dengan kapasitas saya dalam menjawab dan sepengetahuan saya pribadi. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat kita semuanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa like dan subscribe di channel saya ini agar channel saya berkembang. Tentunya banyak sekali nanti akan video-video tutorial lainnya atau mungkin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita semuanya tetap di seputar patah tulang, fraktur tibia fibula atau mungkin patah tulang di kaki tempat yang lain ya. Insya Allah kalau misalnya saya bisa jawab akan saya jawab. Jadi seperti itu ya sahabat Dikirot. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap fokus dalam pemulihan. Jangan ragu-ragu, jangan putus asa. Nanti akan semakin lama dalam pemulihannya. Yang penting tetap semangat. Intinya cuma itu aja ya. Salam Cekirot dan let's go.